Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah kita, informasi berikut ini perlu kita simak. Minggu ini persembahan kita khususkan untuk persembahan misi, penginjilan, persembahan kasih, dan perpuluhan. Jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KP masing-masing atau kepada bendahara gereja. Ibu Nana atau Ibu Eni bisa juga transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 3098 01 01 70 76 535 atas nama Eni Sri Mulyani. Yang minggu ini berulang tahun, kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Listina tanggal 26 Agustus, Bapak Irawan tanggal 26 Agustus, Bapak Ronald Alexander tanggal 29 Agustus. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat mengikuti ibadah puncak bulan misi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Sungguh bukan satu kebetulan kita boleh berada di tempat ini, karena perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh berada di tempat ini, boleh bersama kembali memuji dan membesarkan namanya, bertepatan dengan bulan misi, bahwa hari ini adalah puncak dari kemenangan setiap orang percaya, bahwa setiap orang boleh menerima kabar kesukaan, yaitu firman Tuhan. Dan mari kita sebagai umat cipta boleh memberikan Injil, mengenalkan Tuhan Yesus kepada sesama, sehingga semua orang yang ada di dunia ini boleh menerimanya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama dahulu berdoa. Kita mohon perlindungan Tuhan supaya saat ini kita boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik melalui ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu indah saat ini, di mana kasih setiamu senantiasa kami rasakan hari lepas hari, sehingga saatnya kami memberikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Dan saat ini kami boleh merayakan kemenangan setiap orang percaya, boleh memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum menerimamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dan mari kita siapkan hati kita untuk berdiri teguh, karena demikianlah yang Tuhan inginkan. Mari kita pujikan bersama. Karena sesungguhnya kita diutus oleh Tuhan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa
kesaksian kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, dan tetaplah setia, berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh diutus dan berdiri teguh dimanapun kita berada. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah. Mari semuanya puji Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah Bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia, berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia mahkota tersedia. sungguh Tuhan tidak pernah. Bumi ini goyang, akeh linduni. Mari kita bersama-sama melihat hal ini, bahwa saatnya Tuhan tiba. Bumi ini goyang, bumi ini goyang, akeh lindune. Yo prokonco podo elingo sing maha kuasa. Bumi ini goyang, bumi ini goyang, akeh lindune. Mumpung sira isih urip ing alam donya, sing sugih bingung atine, sing melarat akeh susahe, Sing melarat akeh susahe, sing ayem putrane Gusti Yesus dina wengi tansah memuji. Derek Gusti ora rugi, derek Gusti ora rugi, nyatane derek Gusti saya ayem atine, Sanyatane
iki nyatane derek Gusti saya anyar atine sak nyatane wae uripku munggah berkah sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabehku Gusti Yesus sing maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus sing maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti Yesus Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti Yesus Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti monggo-monggo monggo-monggo sami nderek Gusti monggo-monggo sami nderek Gusti. Jemaat Tuhan yang saya kasih di Tuhan Yesus, kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama Allah di dalam menjalankan visi dan misinya bersama di dalam bulan misi secara khusus maupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dimana sampai hari ini kalau saya dan Bapak Ibu sekalian masih diberi kesempatan untuk hidup, ini merupakan sebuah peluang bagi saya sekalian untuk kita bergabung dengan Allah dalam melaksanakan mega proyeknya, yaitu misinya bagi dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh beribadah pada Tuhan dan juga sekaligus menikmati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara sekalian sebagai umat yang diciptakan segambar dengan dirinya, sepola dengan dirinya, sekata dengan dirinya, dan sekaligus menjadi umat yang Dia pilih untuk menjadi bagian dirinya sendiri untuk bersama dengan Dia di dalam melaksanakan mega proyek misinya di dunia ini hingga sampai kepada tujuan akhir, yaitu hidup bersama dengan Allah dalam penghargaan abadi di langit dan bumi baru yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, kita mengawali renungan kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena oleh anugerah kasih dan setiamu semata kami dilayakkan, diperkenankan
untuk boleh bergabung dengan mega proyekmu di dalam misimu menjangkau dunia ini untuk tujuan Tuhan, supaya kami semua boleh ikut bersama Engkau sekaligus didewasakan untuk boleh nanti bersama dengan Engkau mencapai sasaran tujuan akhir, yaitu hidup bersama dengan Engkau dalam kekekalan yang Engkau sudah sediakan di langit dan di bawah itu. Bolehnya Roh Kudus tolonglah kami dalam memahami firman-Mu hari ini. Sekali lagi terangi hati dan pikiran kami, terangi juga firman Tuhan, supaya apa yang kami pelajari benar-benar kami menemukannya dari kebenaran firman semata. Karena itu Roh Kudus, beracaralah baik kepada hamba-Mu juga kepada jemaat-Mu yang bersama dengan hamba-Mu menikmatinya, supaya kami semua dapat mengerti maksud-maksud mulia bagi kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh pemberitaan firman-Mu, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang saya kasih Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan seri kita tentang misi. Dan minggu lalu sudah saya janjikan bahwa kita akan belajar hari ini tentang perjanjian Allah terhadap misinya, atau tentang misinya, ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas komitmen Allah yang luar biasa, kita melihat di sana bahwa Dia tidak akan pernah berubah sedikit pun terhadap komitmennya pada misinya, ya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara mau bergabung atau tidak bergabung, itu bagi Dia jalan terus, gitu ya, Dia jalan terus. Karena itu rugi kalau kita tidak bergabung dengan Dia. Itulah sebabnya pada bagian ini, hari ini kita akan belajar kenapa sih Tuhan ingin melibatkan dan menggabungkan kita di dalam mega proyeknya, yaitu misinya bagi dunia ini. Tentu bukan hanya sekedar itu sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tentu ada makna, ada berkat besar yang kita dapatkan dari situ, atau yang kita peroleh dari situ, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dari Yesus, bagaimana sudah saya katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Allah, ya, terhadap misinya atau tentang misinya. Yang hari ini kita melihat kita belajar bersama dari Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang akan menjadi ayat emas kita, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, sudah ketemu Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dari Yesus, 2 minggu lalu waktu kita belajar tentang pemahaman tentang misi berdasarkan perspektif atau pandangan Alkitab, kita sudah melihat sampai ke strategi akhir, ke strategi Allah pada bagian penutupan dari pemahaman tentang misi, yaitu bahwa Allah menyelesaikan atau menjalankan mega proyek misinya itu dengan cara ini, ya. Jadi kalau kita melihat pada bagian ini, Bapak Ibu sekalian, Allah dalam bagian ini Allah mengurus misinya yang adalah mega proyek itu berdasarkan 3 rangkap menurut pendapat dari Max Weissman. Dia berkata begini, ya, nanti bisa Bapak Ibu Saudara melihatnya di diagram itu, nanti lihat di diagram sana, ya. Strategi Allah di dalam menggenapkan
misinya bagi dunia ini adalah yang diagram pertama, bagian yang pertama, saudara bisa lihat di sana, itu adalah strategi sebelum Babel atau disebut strategi pra-Babel. Ya, apa yang Allah lakukan sebelum Babel itu, yaitu dia menjangkau umat manusia sebagai sebuah kelompok budaya yang sifatnya tunggal. Ya, jadi kalau saudara bisa lihat di situ, perhatikan di sana bahwa Allah dalam mengurus mega proyek misinya, dia menjangkau manusia itu dalam bentuk atau dalam kelompok budaya yang tunggal. Dan selain menjangkau dalam kelompok budaya yang tunggal, Allah juga menjangkau umat manusia dengan kedaulatannya sendiri tanpa melibatkan manusia sebagai agen-agennya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat di sana bahwa Allah juga menjangkau umat manusia di satu lokasi dan geografis tertentu. Jadi itu sebelum Babel. Nah, pada waktu peristiwa Babel, kita melihat di sana, karena itu nanti sudah perhatikan di situ kan ada tulis merah itu yang ada Babel di situ ya. Nah, di sana ada Babel, itu strategi sesudah Babel. Setelah Babel, kita akan melihat strategi sesudah Babel. Bagaimana strategi Allah di dalam menjalankan mega proyeknya setelah peristiwa Babel ya. Yaitu yang pertama kita melihat di situ bahwa Allah menjangkau umat manusia dalam keanekaragam kelompok budaya yang terpisah. Jadi sebelum Babel tunggal budayanya, tepatnya tertentu satu, tapi sesudah Babel Allah merubah strateginya dengan menjangkau manusia dalam misinya itu adalah dalam beraneka-ragam kelompok budaya yang terpisah. Selain yang terpisah, juga kita melihat di sana bahwa Allah menjangkau umat manusia melalui agen-agen tertentu yang Allah pilih sesuai dengan kehendaknya. Itu sebab saya katakan tadi, kalau Allah hari ini berkenan memanggil kita, jangan menolak, karena itu adalah peluang besar. Allah sedang mempercayakan saya sekalian untuk menjadi bagian teristimewa, menjadi sebuah bagian yang begitu mulia bersama dengan Allah ya. Jadi di sesudah Babel, Allah mulai merubah strateginya, yaitu menjangkau, melaksanakan mega proyek misinya dengan cara menjangkau umat manusia melalui agen-agen manusia yang dia pilih. Jadi ada agen A, B, C dan seterusnya sesuai dengan yang dia pilih ya. Kemudian selain melalui agen-agen yang terpilih, Allah juga menjangkau manusia di geografis dan lokasi yang tersebar. Kalau tadinya terfokus di satu tempat, setelah Babel, manusia itu sudah mulai terpencar karena bahasanya sudah berbeda satu sama yang lain, budayanya juga mempengaruhi, ikut terpengaruhi, sehingga akhirnya Allah merubah strateginya untuk menjangkau manusia di dunia ini dengan cara dan strategi di mana dia menjangkau mereka di lokasi geografis yang berbeda, yang tersebar di seluruh dunia. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan 2 minggu yang lalu bahwa Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 itu bukanlah satu-satunya ayat tentang misi. Sebenarnya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu merupakan penegasan dari misi Allah yang sudah dinyatakan kepada umat manusia, baik sebelum Babel maupun sesudah Babel. Secara khusus di perjanjiannya dengan Abraham, ya, sesudah Babel. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, oleh karena itu kita melihat di sana ya, di diagram itu, perhatikan diagramnya, bagaimana strategi Yesus. Jadi strategi Yesus itu sama dengan strategi yang digunakan oleh Allah tatkala sesudah peristiwa Babel. Sudah perhatikan di situ, strategi Yesus apa? Jadikan semua
bangsa murid, jadikan semua bangsa, jadikan semua suku-suku, etnis yang ada di seluruh dunia ini menjadi murid Yesus. Lalu bagaimana penjangkauannya? Kalau kita lihat di situ kan Allah menjangkau umat manusia, ya, yang menjangkau umat manusia dengan cara apa tadi? Melalui agen-agen. Nah, ini sekarang Yesus berkata, pergi. Kata pergi itu adalah dikhususkan kepada siapa saja anak-anak Tuhan yang merasa diselamatkan, sudah merasa dipindahkan dari maut kepada hidup, punya hati Allah, karena kasih Allah bukan saja untuk kita nikmati, tapi juga sekaligus kasih Allah itu mengubah kasih kita untuk dapat mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, sehingga ada kerinduan dari anak-anak Tuhan itu untuk bergabung menjadi bagian dari program atau mega proyek Allah ini untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan cara pergi. Nah, tentunya kita akan melihat nanti tidak selamanya, tidak selalu kata pergi itu juga bahwa itu kita harus pergi sebagai tenaga misi di garis depan. Tidak selalu kita bisa pergi sebagai tenaga misi melalui doa kita, dana kita, ya, melalui kesaksian hidup kita. Bisa. Ya, karena itu Bapak saya kalian, kita lihat kata pergi. Kemudian juga menjangkau umat manusia di lokasi geografis tersebar. Maka Matius pasal 28 itu juga jelas sekali. Pergilah ke seluruh dunia. Sekali lagi, jadi jangkauan yang dilaksanakan pada strategi ini sama kepada seluruh bangsa. Maka Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Kata kaum dan seluruh bangsa, kata Yesus pergi kepada seluruh dunia. Jadi dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian, dari diagram di atas itu atau diagram tersebut, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana, itulah strategi 3 rangkap Allah di dalam mengurus, menangani mega proyek misinya. Ya, itulah strategi Allah di dalam menangani dan mengurus mega proyek misinya. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, dapat dikatakan bahwa amanat agung Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 ini adalah merupakan tema utama. Ya, sekali lagi merupakan tema keseluruhan dari Alkitab. Karena itu mengapa dari kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar, kok masa sih misi menjadi intinya? Iya, karena memang sebagaimana sudah saya katakan berkali-kali bahwa adanya misi maka Alkitab ada. Kita tahu tentang misi dari Alkitab. Jadi dengan demikian adanya alam ini karena Allah punya rencana bermisi untuk itu. Adanya saya dan Bapak Ibu Saudara atau manusia karena Allah punya misi. Adanya keselamatan yang kita peroleh sehingga kita menjadi seorang anak Tuhan juga supaya kita juga bisa menjadi bagian dari misi. Jadi antara soteriologi keselamatan dan misiologi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Orang yang diselamatkan pasti punya hati Allah untuk merindukan orang lain juga diselamatkan, ya. Karena itu jemaat Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa amanat agung Allah, ini saya mengatakan hal ini, ya, amanat agung Allah di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini adalah merupakan tema keseluruhan dari Alkitab. Dengan demikian, maka kita perhatikan bagian yang kedua, ya. Jadi bagian yang kedua dengan demikian bahwa umat Israel yang lahir dari perjanjian Abraham ini, yaitu disebut dengan umat perjanjian, memiliki 3 kepentingan di dalam amanat agung Allah sesuai dengan Kejadian 12 itu, ya. Memiliki 3 kepentingan besar di dalam amanat agung Allah itu di Kejadian 12. Apa saja 3 kepentingan itu? Pertama adalah panggilan Abraham sebagai panggilan umat Tuhan atau panggilan Israel, ya. Israel di sini dilahirkan, diciptakan dan dipilih dengan harapan supaya ia akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu kepentingan pertama, ya.
Tuhan memilih Abraham yang kemudian melahirkan umat Israel, baik Israel secara fisik atau secara manusia maupun juga Israel rohani. Nanti kita akan lihat di sana bahwa tujuannya adalah supaya Israel rohani maupun Israel fisik ini dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi Bapak sekalian, apakah kita adalah Israel rohani? Sebenarnya Tuhan memanggil kita itu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, yang kedua adalah kita melihat di sana ada kesempatan. Jadi kita tidak akan bahas ini dulu ya. Yang kesempatan respon kita akan bahasnya lain kali ya. Kita melihat kesempatan ya, atau juga biasa disebut sebuah peluang yang diberikan Tuhan. Sebenarnya orang Israel atau umat Israel pilihan Allah itu diberikan sebuah peluang yang sungguh luar biasa, diberikan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Untuk apa? Memenuhi kewajibannya tadi pada waktu Allah menciptakan dia, memilih dia dan menjadikan dia umat pilihan dalam bingkai perjanjian Abraham itu. Tujuan Tuhan di sana ialah supaya umat Israel itu dapat memenuhi kewajibannya menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, sayangnya pada responnya, nanti kita akan belajar itu pada bulan-bulan berikutnya. Sayangnya pada responnya itu, Israel gagal meresponi panggilan Tuhan, meresponi bagiannya di dalam misi atau mega proyek itu dengan Allah itu untuk menjalankan misi Allah. Dia gagal, ya. Dan kedua, walaupun kemudian dia gagal, Allah ternyata tetap secara terus-menerus mau memakai bangsa Israel dengan terus-menerus mengingatkan Israel akan tugasnya dan bahkan memakai Israel untuk dapat melawan bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, nanti kita akan melihat juga itu bagian dari mana Israel itu menjadi imam bagi bangsa-bangsa ya. Nah, itu adalah 3 bagian penting, tapi kita tidak, ini hanya sebagai sekedar gambaran untuk kita lihat sambungnya atau hubungannya antara perjanjian Allah itu dengan misi Allah ya. Lalu bagian yang ketiga yang kita bisa lihat di sini, panggilan Allah terhadap Abraham yang disebut Israel atau umat perjanjian itu bukan saja menyangkut 3 kepentingan, tapi ada 3 aspek penting. Ada 3 aspek penting menurut Walter C. Kaiser, CR. Dia berkata, saya akan buat di sini, di Kejadian pasal yang ketiga, jadi saudara-saudara bisa lihat di sana ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita perhatikan di sana. Aspek apa sih yang pertama yang ada pada waktu Allah memanggil Abraham untuk menjadi umat pilihannya, kemudian melahirkan umat Israel baik secara fisik maupun juga secara rohani, adalah Allah ingin menyatakan rencananya. Jadi setiap kali Allah memanggil kita, ya, memanggil saya dan Bapak sekalian sebagai umat Israel rohani, umat perjanjian rohani hari ini, sebenarnya di dalamnya terkandung rencana Tuhan. Bahwa kita bukan hanya sekedar diselamatkan, hidup menikmati berkat Tuhan, tidak. Tapi Tuhan punya rencana untuk setiap pribadi yang Dia panggil. Dan itu yang kita akan belajar minggu depannya. Karena kita belajar minggu depan bagaimana tujuan Tuhan memanggil kita untuk bersama dengan Dia di dalam bahtera besarnya di dalam dunia ini atau manusia itu. Karena Dia punya rencana yang sangat mulia bagi saya dan saudara. Ini bukan berarti bahwa Allah tidak sanggup, walaupun saya singgung nanti pada bagian terakhir ya. Banyak orang berpikir begini, kenapa Allah harus memakai kami? Kenapa harus memakai agen-agen? Apakah Allah tidak mampu ya menangani masa mega proyeknya? Oh, Tuhan mampu. Tapi nanti Bapak sekalian, kita akan kehilangan sesuatu. Karena nanti pada waktu kita belajar tentang perjanjian itu, baru kita tahu bahwa tujuan Tuhan memanggil kita menjadi bagian dalam melaksanakan mega proyek itu karena Tuhan punya janji. Tuhan punya janji. Dia tidak mau janjinya itu ya tidak dinikmati oleh
umatnya. Dia mau supaya umatnya lah yang menikmati janji. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dan Yesus, seringkali orang berpikir, ngapain sih Tuhan mau melibatkan kita? Bukankah cukup kita diselamatkan untuk tidur tenang, semuanya bahagia? Kenapa kita harus bersama dengan Tuhan melaksanakan mega proyek misinya? Ya, karena memang Allah sudah merubah strateginya. Tuhan tidak hanya sekedar merubah strategi, tapi ada kandungan janji Tuhan yang luar biasa yang kita seringkali nikmati, kita lupa, gitu ya. Jadi karena itu perjanjian Allah dengan Abraham menyatakan bahwa bukan hanya Abraham yang akan menerima berkat sebagaimana yang tadi kita dapat di sini ya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, namamu masuk dan seterusnya. Ya, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Coba bayangkan, luar biasa Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu tidak dinikmati oleh umat Tuhan. Tapi Bapak sekalian, kita melihat di sana bahwa perjanjian Allah dengan Abraham menyatakan bahwa bukan hanya Abraham tok yang dapat itu berkat ini yang luar biasa ini, tapi dia juga ingin agar ia dan keturunan-keturunan Abraham juga akan menerima berkat ini dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, nanti kita akan melihat apa sih manfaatnya kita jadi berkat bagi orang lain. Itu yang nanti kita akan belajar di depan ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya katakan Yesus, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini jelas sekali bahwa pemanggilan Allah terhadap dalam Ibrahim atau Abraham yang kemudian melahirkan Israel, umat perjanjian itu adalah dengan tujuan Allah ingin membuka rencananya, Allah ingin memperlihatkan master plan-nya, Allah ingin menunjukkan kepada manusia tujuan Dia menyelamatkan kita, tujuan Dia menghadirkan kita, tujuan Dia menggabungkan kita dengan apa sih? Dan ya dikatakan di sana bahwa berkat itu tidak hanya dinikmati oleh orang yang ikut bergabung dengan Tuhan, tapi keturunannya. Karena itu Bapak sekalian, saya ulangi lagi, jika Bapak Ibu Saudara ingin hidup Bapak Ibu hari ini diberkati dan keturunan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menikmati janji Allah terhadap misinya ini yang disebut dengan janji Abraham ini, maka Bapak Ibu Saudara jangan ragu menggabungkan diri dengan Allah dalam mega proyek misi. Karena berkat itu disediakan bukan hanya untuk Abraham, bukan hanya untuk orang yang mengambil keputusan atau teman-teman untuk bergabung, tapi anak cucunya diberkati. Tentu Bapak Ibu Saudara rindu keluarga yang diberkati, anak cucu yang diberkati. Karena itu kalau kita rindu diri kita, anak cucu kita diberkati, jangan mengabaikan mega proyek misi Allah ini. Karena janji Allah ini adalah memberkati dan juga melindungi kita dari yang jahat, sekaligus menjadikan kita berkat. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, ini kita yang akan melihat ya. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, ini kita tidak akan bahas, karena itu saya hanya menyampaikan ini secara singkat. Yang akan kita bahas nanti adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Kemudian kita perhatikan di Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6. Keluaran pasal 19, Keluaran ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita baca pasal 19. Saya akan baca demikian ayat 6 ayat 4 sampai ayat 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang
harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Pada bagian ini akan kita bahas pada minggu-minggu berikutnya. Jadi maksudnya di sini ringkasannya adalah menurut kepentingan atau aspek yang ketiga ini adalah Allah memanggil orang Israel agar mereka dapat berpartisipasi di dalam keimamatan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi adalah berpartisipasi di dalam proyek atau mega proyek misinya, ini yang bagian ini adalah agar kita sebagai umat pilihan rohani maupun umat pilihan Allah melalui Abraham itu, yang Israel, ikut berpartisipasi menjadi bagian dari imamat Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara di mana dikatakan di sana Israel sebagai umat yang dipilih Tuhan itu dijadikan akan berpindah-pindah di antara bangsa-bangsa, kemudian dipisahkan untuk apa? Agar mereka dapat berpartisipasi dengan Allah sebagai imam bagi bangsa-bangsa, sebagai imam bagi bangsa-bangsa. Ini akan kita bahas pada lain kali. Kemudian di Mazmur, aspek yang ketiga, Mazmur pasal 67. Kita juga melihat di Mazmur pasal 67 ya. Kita melihat di Mazmur. Jadi singkat ayat itu ya. Perhatikan di sana. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Perhatikan, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Kiranya Allah mengasihani kami dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi kita, memberkati kita. Kiranya yang menyertai kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini sebuah nyanyian syukur, tapi itu merupakan sebuah gambaran nyanyian syukur yang dilakukan oleh umat Israel untuk mengingatkan mereka bahwa Allah telah menyatakan yang di dalam Mazmur ini Allah sedang mengingat kembali umat Israel dengan cara mengejar mereka akan tujuan Allah bagi mereka. Tujuan Allah bagi mereka itu adalah apa? Supaya segala suku bangsa itu bisa menikmati berkat perjanjian yang Allah nyatakan kepada umat Israel itu. Karena itu di Mazmur pasal 67 ini Allah sedang menyatakan kembali perjanjiannya dengan Abraham agar orang Israel sadar bahwa Allah sudah menggenapi bagiannya di dalam perjanjian ini, ya, dibuat dengan Abraham. Karena itu orang Israel seharusnya, sekali lagi, karena itu orang Israel seharusnya mengakui panggilan ini dan harus mengemban panggilan. Jadi ini adalah 3 aspek dari pemanggilannya. Tapi kita akan bahas yang bagian pertama. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagian yang keempat yang kita lihat hari ini adalah kita mulai masuk kepada apa sih isi perjanjian Allah terhadap misinya? Apa perjanjian Allah terhadap mega proyeknya itu? Ya, di ayat itu Bapak Saudara perhatikan baik-baik ya. Kembali kepada Kejadian 12. Saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 jenis berkat yang Tuhan janjikan. Nah ini Bapak Saudara, saya ingin kita dapat memperhatikan baik-baik ya. Ya saya harap ini saudara dapat menangkapnya. Karena itu saya pelan-pelan di sini perhatikan ya kita ya. 3 janji berkat yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Kenapa sih Dia ingin menyelamatkan, menggabungkan kita di dalam mega proyeknya? Yang pertama 3 janji itu ialah dikatakan di sana, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa
yang besar. Nah, Bapak Ibu saya perhatikan ini. Tuhan di dalam memanggil kita tidak hanya sekedar memanggil kita untuk menjadi bagian dari mega proyeknya. Ada janji Tuhan di situ. Janji Tuhan yang sangat indah, janji Tuhan yang biasanya dikejar-kejar orang hari ini. Bahkan seringkali orang juga berdoa, Tuhan jadikan aku kepala, bukan ekor dan seterusnya. Tapi ini Tuhan perhatikan, Tuhan sudah berjanji untuk memberkati umatnya yang Dia panggil bergabung dengan mega proyeknya, supaya kita menjadi orang yang nama kita terkenal, termasuk besar. Ya. Coba dikatakan di sana, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan membuat yang kedua adalah membuat namamu termasuk. Jadi sudah perhatikan di sana ya. Jadi ini kalau disebut yang minggu lalu saya katakan, mungkin Bapak Ibu Saudara bingung dengan istilah yang saya gunakan, karena istilah itu saya dapat di kursus misi. Itu ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian garis atas atau top line, dan ada perjanjian garis bawah yang disebut dengan bottom line. Nah, biasanya pada umumnya kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, lebih suka hanya kepada berkat yang sifatnya top line, sedikit-sedikit, top line, sedikit-sedikit, top line. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kesehatan, jadikan kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan saya, jadikan saya orang sukses, jadikan saya kepala bukan ekor. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita itu tanpa sadar terlalu, maaf ini, egois. Perjanjian Allah, saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, perjanjian Allah ini sama dengan perjanjian Allah pada waktu Dia memberkati sepasang suami istri. Ya, saudara baca di Matius 19, saudara baca di situ bagaimana perjanjian Allah terhadap sebuah pernikahan. Tidak ada yang boleh membatalkan perjanjian Allah itu kecuali kematian. Tapi biasanya pada umumnya orang Kristen hanya ingat itu yang dipegang kuat gitu ya. Jadi tidak boleh bercerai. Tapi lupa bahwa Allah punya perjanjian yang tidak bisa digantungkan oleh siapapun dan oleh apapun. Yaitu yang disebut dengan perjanjian Abraham. Di mana secara top line, garis atas, Allah membuat janji, yaitu akan membuat setiap umat Allah yang bergabung dengan Allah dalam melaksanakan misinya, Tuhan akan membuat dia sebangsa yang besar, keturunannya menjadi besar, diberkati, dan namanya menjadi termasuk. Itu luar biasa. Tapi kalau sekalian, perhatikan baik-baik, segera sesudah Allah menjanjikan itu, ya, segera sesudah Allah menjanjikan isi perjanjiannya itu, 3 janji itu. Pertama, apa akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu besar. Jadi 3 ya, menjadi apa? Menjadi yang besar, yang bangsa yang besar, memberkati dan membuat nama masuk. Dan perhatikan kata dan di sana, menunjukkan bahwa kata dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari janji yang di atas. Dan segera sesudah dia berkata bahwa aku akan membuat engkau bangsa atau keturunanmu menjadi besar, engkau akan diberkati, namamu masuk. Dan segera sesudah dia berkata demikian, aku akan menjadikan engkau berkat bagi kita. Nah, ini yang kadang-kadang banyak dilupakan oleh kita sebagai seorang anak Tuhan, umat Tuhan. Kita hanya butuh berkat Tuhan, tapi kita lupa bahwa begitu Tuhan memberkati kita, Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan membuat kita besar, tujuan Tuhan memberkati kita, tujuan Tuhan membuat nama kita termasuk dan kesuksesan yang kita peroleh, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain atau bagi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat di sana ya. Jadi berkat yang pertama adalah menjadi bangsa yang besar,
memberkati, semua itu top line, ya, dan juga membuat mau masuk, semua itu adalah perjanjian garis atas namanya, garis dari Allah, itu disebut dengan top line, dan ditutup dengan kalimat bahwa semuanya itu supaya engkau menjadi berkat, dan ini disebut dengan bottom line atau perjanjian garis bawah, ya, perjanjian garis bawah. Jadi itu kedua perjanjian itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Tuhan memberikan perintahnya untuk memberkati kita secara top line dengan maksud supaya kita menjadi berkat di dunia ini secara batin atau secara garis bawah bagi orang lain, ya. Dan itu 3 janji. Kemudian kita perhatikan di sana bukan hanya 3 janji, Bapak sekalian, juga ada lagi 3 janji berkat. Ada juga 3 jaminan, 2 jaminan yang kita bisa lihat di sana. Yang kedua, jadi karena itu Bapak sekalian yang saya kasih dengan Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan janji ini. Ya, tadi saya katakan, ya, apapun dan siapapun tidak boleh membatalkan, dan tidak ada pun lagi bisa membatalkan. Kan itu perjanjian Allah dan harus dihargai, dihormati dengan sepenuh hati. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih untuk Yesus, jika kita sebagai umat Allah diberkati oleh Tuhan secara lain, ya, dengan segala kesuksesan hidup kita, baik kehidupan yang kita miliki hari ini, keturunan kita, pekerjaan kita diberkati, ya, sukses dan seterusnya, bahkan mungkin pendidikan kita yang Bapak dan sekalian, bahkan mungkin tiba-tiba kita diberkati Tuhan untuk mendapat sebuah berkat besar, mendapat sekian ratus juta misalnya. Jangan lupa, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan punya tujuan di sana, supaya kita bisa mengambil bagian dalam mega proyek Allah dalam melaksanakan misinya menjangkau jiwa-jiwa. Bisa dengan dana yang kita dapat itu kita kembalikan persepuluhannya. Jangan lupa kita sisihkan juga untuk benih yang nanti 3 minggu berikut kita akan belajar tentang benih, ya, benih yang harus kita sisihkan untuk misi Tuhan, untuk pusat hati Bapa, ya, misi Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih khusus, jangan lupa hal itu, ya. Kemudian yang berikut kita juga bisa melihat di sana, bukan saja Tuhan memberkati kita dengan berkat yang sangat luar biasa, tapi juga ada juga 3 jaminan. 3 jaminan yang Tuhan janjikan kepada kita juga secara luar biasa. Apa itu 3 jaminannya? Coba saudara perhatikan di sana, ya. Ada janji berkat Tuhan, dan sekarang ada 2 janji jaminan Allah bagi orang yang terlibat atau bergabung dengan mega proyek Allah. Coba perhatikan di sana. Aku akan, yang pertama adalah janji Tuhan kepada orang yang mendukung orang-orang yang ikut terlibat di dalam mega proyek Allah. Aku akan memberkati yang memberkati engkau. Jadi perhatikan, Tuhan berkata, ini jaminan ini, janji jaminan Tuhan. Dia akan memberkati orang yang memberkati orang yang ikut terlibat di dalam mega proyek Allah. Renungkan baik-baik ini, ya. Sengaja saya pelan-pelan ini, dia 1 jam Bapak Ibu sekalian, karena ini prinsip sangat penting sekali. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai tidak memberkati para utusan misi, jangan sampai kita tidak memberkati mega proyek Allah. Kenapa? Ada yang berikutnya. Itu ada janji yang berikutnya. Itu apa? Tuhan berkata apa? Selain Tuhan memberkati orang yang memberkati orang yang terlibat di dalam misi Tuhan, tapi Tuhan juga berkata, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi karena itu Bapak Ibu saya kasih dalam Yesus, jangan kita takut sebagai seorang yang menyebarkan misi Allah. Ya, apapun perlakuan orang kepada kita hari ini, orang mau merendahkan kita, mau menghina kita, mau menyingkirkan kita, itu silakan. Tapi ingat baik-baik, perhatikan janji Tuhan.
Kalau selamanya kita berjalan pada prinsip misi Allah, berjalan pada selaras dengan misi Allah, Tuhan punya jaminan untuk saya sekalian. Dan itu saudara mudah. Banyak orang yang takut untuk menjadi tenaga misi, menjadi penginjil, takut Tuhan tidak berkati. Oh, berkat Tuhan jauh lebih besar. Perlindungan Tuhan jauh lebih besar. Saya mau menceritakan banyak hal sebenarnya, tapi waktu tidak cukup ya. Waktu saya dihina, waktu saya direndahkan dalam pelayanan saya menginjil di suku di Kalimantan Tenggara, suku Benua. Tapi ada dampak. Orang yang mengusir saya, orang yang menghina saya, mereka juga mengalami dampak. Dan saya sekarang baru sadar. Dan setiap kali saya melihat orang yang memperlakukan hamba Tuhan, sekali lagi, orang yang memperlakukan hamba Tuhan dengan tidak baik, pasti selalu ada saja yang dialami oleh orang itu, atau keluarganya paling. Ada saja cara Tuhan. Kenapa? Tuhan berjanji kok untuk menjamin kehidupan orang yang melaksanakan, yang menjadi bagian dari misi Allah. Jadi karena itu Bapak sadar, jangan takut memelihara, jangan takut mendukung para misi Tuhan. Ya. Mungkin saudara tidak suka dengan orang, silakan, tapi Tuhan tetap akan mendukung. Ini bukan berarti Bapak sekalian harus menghargai saya, mendukung saya, tidak. Tapi perhatikan baik-baik, ini janji Tuhan. Saya ingat sekali seorang hamba Tuhan, Pak Ishak Darmaji namanya. Mungkin Bapak Yusuf pernah ada. Istrinya orang Filipina, udah meninggal. Waktu mereka merintis pelayanan di keratonan di sana. Wah, orang menghina dia, orang melempar dia dengan macam-macam. Tapi orang yang menghina dia, melempar dia apa? Mulutnya langsung menceng. Besoknya yang lempar mereka pas mereka lagi ibadah, melempar mereka dengan dahan kayu. Tangannya kejatuhan. Waktu dia naik motor, kok tiba-tiba ada batang yang jatuh, patah. Pak Ustadz sendiri, Pak Bambang, pernah menceritakan kepada saya, ada hamba Tuhan pergi ke daerah di Karanganyar sana untuk melayani. Oh, diganggu sama orang. Diganggu, sandalnya dibuang. Dia diludahi, dia diam saja. Ya. Sampai jemaatnya bilang, Pak, ini harus begini-begini, kita harus lapor. Nggak usah, biarkan Tuhan yang bekerja. Besoknya tiba-tiba stroke, mencong, karena meludah. Besoknya kakinya kena paku, bengkak, busuk, infeksi, karena sepatunya disimpan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara takut dalam hal ini, tapi kasihi Tuhan, lihatlah perjanjian Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu Saudara ingin diberkati oleh Tuhan, sekali lagi ya, diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, berkatilah orang yang sedang mengambil bagian dalam mega proyek. Karena itu jemaat Tuhan yang saya lihat punya hati untuk melayani, ikut bergabung di misi Tuhan, saya terus mendoakan mereka, saya terus mendukung mereka. Bagaimana saya tidak ingin saya kena kutuk jika saya menghambat mereka, kecuali dia salah di dalam langkahnya. Tujuannya bukan untuk mega proyek Allah. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri, ya itu tidak baik. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dengan rendah hati melihat prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kita jangan sampai kena kutuk. Ya itulah sebabnya tadi, kenapa sih Tuhan buat perjanjian ini? Kenapa sih Tuhan mau memakai kita menjadi timnya, menjadi bagiannya? Ini bukan hanya sekedar Tuhan mau melibatkan kita, enggak. Tuhan punya janji. Jika Bapak Ibu Saudara ingin menikmati 3 janji itu, yang pertama, dan mengalami yang namanya 2 jaminan Tuhan itu, jangan berdiam diri, ambillah bagian di dalam mega proyek Allah. Nanti Tuhan akan ikut menjamin kita di sana, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kita perhatikan di sana ada janji top line, ada janji bottom line. Jadi segera sesudah Tuhan katakan bahwa kalau orang yang mengambil bagian di dalam perjanjian ini dan ada jaminan Tuhan, perhatikan lagi di sana. Segera sesudah itu
Segera sesudah pernyataan bahwa di ayat yang ketiga itu bahwa Tuhan akan menjamin orang yang menjadi bagian dari misinya itu, segera sesudah itu dia berkata, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Artinya apa? Jadi sekali lagi bahwa ada perjanjian top line, ada perjanjian bottom line. Ada perjanjian garis atas, ada perjanjian garis bawah. Yang dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini tegas sekali menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menjelaskan betapa begitu banyaknya berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, begitu banyaknya berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang, bagi anak-anaknya, bagi umatnya yang ikut mengambil bagian dalam mega proyek Allah di dunia ini. Yaitu umat Allah dikatakan yang terlibat di sana akan dijamin hidupnya, selain akan dijamin, keturunannya akan diberkati, dan juga keturunannya akan menjadi berkat. Karena itu Alkitab di Mazmur katakan anak cucu orang benar itu tidak akan minta-minta, akan selalu diberkati. Oleh karena itu Bapak sekalian, pikir panjang ya, jangan pikir diri kita hari ini. Saudara tidak suka dengan misi, pikir panjang keluarganya, ya, pikir panjang keturunannya. Jika Bapak Ibu Saudara tidak ingin keluarganya, anak cucunya menjadi tidak diberkati Tuhan, pikir panjang itu. Karena ini mega proyek Allah, ini bukan mega proyek Kristen, bukan mega proyeknya agama Kristen, bukan. Ini mega proyek Allah. Jadi berbicara tentang misi, kita akan melihat minggu depan. Ownernya, inisiatornya, apa semua itu dari Allah. Jadi kita tidak bisa berdalih apapun sebenarnya. Ini bukan karena ini ketentuan Gereja Kemah Injil, bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai berpikir terlalu negatif, terlalu sempit tentang itu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi semua bangsa di dunia ini juga akan diberkati oleh keluarga kita, semua biasa. Orang akan kenal kita, oh ini siapa sih ya, dan seterusnya. Itu banyak berkat yang kita akan peroleh di sana. Nah itu berkat-berkat yang kita akan peroleh dari janji. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau mengikut sertakan kita dalam mega proyek misinya. Lalu kita mungkin bertanya, apa sih hubungannya perjanjian Allah dengan Abraham itu untuk saya sebagai orang Kristen masa kini? Itu kan sudah perjanjian lama gitu ya. Tadi saya sudah katakan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu disebut dengan perjanjian Abraham itu merupakan tema keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sebabnya strategi Allah di perjanjian lama juga menjadi strateginya Yesus di perjanjian baru. Menunjukkan korelasi hubungan antara perjanjian Abraham dan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu Saudara merasa berpikir ini apa sih hubungannya gitu ya, nah maka ayat-ayat berikut ini mungkin akan menolong kita untuk memahaminya. Saudara perhatikan baik-baik, Roma pasal 4 ayat 13. Mari kita buka di kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya ya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi perhatikan, ini bukan karena hukum Taurat yang dibuat Allah itu kepada Abraham itu yang membuat dia menjadi dunia, enggak. Tapi karena kebenaran. Artinya apa? Ini janji Allah. Ini janji Allah. Jadi kalau Allah yang berjanji, nggak ada yang bisa mematahkan, nggak ada yang bisa membatalkan janji itu. Jadi berdasarkan iman Abraham, karena itu iman Abraham disebut bapak orang beriman. Jadi karena itu Bapak sekalian, ini penting untuk kita ketahui di sini. Kemudian juga kita melihat di sana. Jadi warisan seluruh dunia ini itu adalah sebagai waris dari Abraham. Ya, dari Abraham. Tentunya warisan tersebut adalah bersifat rohani. Lalu kita melihat lagi di Galatia pasal 3 ayat 8. Ya, kita buka di Galatia pasal 3 ayat 8. Galatia pasal 3 ayat 8. Saya akan baca. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana ya. Tadi Roma pasal 4. Saudara bisa lihat di sini. Sekarang Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci
yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil. Ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa berita Injilnya itu? Olehmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Jadi Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Abraham telah memperoleh Injil yang telah diberitakan kepadanya terlebih dahulu, yakni ketika ia menerima perintah Tuhan atau janji Tuhan di Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan 3. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kata kabar baik Injil sejak dahulu kala dan tetap sampai sekarang akan terus berlaku. Ya, terus berlaku. Dan karena itu perhatikan baik-baik di sini bahwa Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Galatia 3:9. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus, maka saya dan Bapak Ibu Saudara juga adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kita adalah keturunan Abraham, berarti kita berhak menerima janji Allah. Nah, kecuali kita tidak mau menjadi keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Ya, itu urusan saya dan Bapak sekalian. Tidak mau menerima janji Tuhan, tidak mau minta Tuhan memberkati, ya jangan minta Tuhan berkati. Karena berkat Tuhan itu sangat erat kaitannya dengan janji Tuhan untuk menjadikan kita berkat. Jadi kita tidak bisa mengelak mau berkata bahwa oh ya itu kan perjanjian lama. Tadi saya katakan tema perjanjian lama seluruh Alkitab ini adalah ada di Kejadian yang disebut dengan amanat agung Allah. Kalau di Matius 28 amanat agung Yesus Kristus. Isinya sama dengan Kejadian 12. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu apabila kita sudah percaya kepada Kristus, sudah lahir baru di dalam Kristus, maka kita adalah bagian dari benih Ibrahim atau benih Abraham itu. Objeknya adalah iman dan percaya. Objeknya adalah tetap iman dan percaya kita kepada Tuhan. Itu membuat kita akan menerima janji itu. Fokusnya adalah bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa di bumi yang adalah manusia perjanjian. Jadi sekarang ini adalah yang menjadi fokus dari perjanjian itu adalah manusia perjanjian. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, manusia perjanjian ini dia akan datang dalam benih Ibrahim atau Abraham yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih mau diberkati di dalam Yesus Kristus, yaitu berarti kita masih mau menerima berkat perjanjian Abraham. Tapi kalau kita tidak mau menerima berkat dari Yesus Kristus, ya kita juga tidak menerima berkat itu, gitu ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak bisa kita mengelak dari janji itu, ya. Oleh karena itu, kesimpulannya untuk kita hari ini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah sebuah perjanjian yang tidak bisa dan tidak akan, bahkan tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun, ya. Perjanjian Allah untuk menjamin berkat bagi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang bergabung dengan dirinya di dalam mega proyeknya. Ini bukan hanya berkat nanti, tapi juga berkat itu dijamin oleh Tuhan masa kini, sekarang ini, bahkan pada masa yang akan datang. Di mana di dalam Wahyu dikatakan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan, dan juga di Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di mana kita akan datang ke tempat yang disebut dengan langit dan bumi baru. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perjanjian Allah secara top line atau garis atas ini tidak hanya berhenti pada perjanjian garis atas di situ, melainkan Tuhan mau dengan adanya perjanjian garis atas, Tuhan mau ada perjanjian garis bawah. Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan kehidupan, dengan keterampilan, ya, dengan apa saja supaya kita bisa jadi berkat
bagi orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir saya tidak punya uang, Bapak Ibu Saudara bisa memberkati orang lain dengan doanya. Ambil waktu mendoakan 2 anggota misi atau tenaga misi atau penginjil yang saat ini ada di Sumatera, ada di beberapa tempat, ada juga di Hong Kong. Mungkin juga bisa menggabung dengan dunia yang atau dengan tim-tim atau organisasi yang sedang menangani mega proyek Allah yang khusus untuk menjangkau STA. Bapak Saudara bisa ngambil data mereka, doakan mereka. Ya, saya akan mencari data-data itu yang akan kita doakan terus-menerus. Jadi tidak ada alasan untuk saya dan saudara sekalian untuk menghambat. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa misi. Saya sedang menata ulang berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saya mulai selisihkan selain untuk perpuluhan, saya mulai atur untuk dunia misi. Ya, misi dan penginjilan saya sedang atur itu. Supaya apa, Bapak sekalian? Saya bisa mendoakan orang lain dan mungkin jika mereka butuh sesuatu saya bisa salurkan ke sana, ya, walaupun sedikit Bapak sekalian. Tapi saya belajar untuk menata ulang berkat ini supaya hidup saya berkenan pada Tuhan dan dipakai Tuhan. Karena saya tidak mungkin lagi untuk pergi dengan usia yang sudah demikian, tapi saya masih bisa pergi dengan doa saya masih bisa pergi dengan, kalau ada berkat saya bagikan sedikit berkat. Tidak harus banyak kok. Yang penting kita mendukung sebagaimana Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Ya, dan bukan hanya itu Bapak sekalian, kita juga jangan sampai terjebak hanya mau Tuhan memberkati kita. Ya, kita sebagai orang Kristen kan sering sekali terjebak dengan ini, ya. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati rumah kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati pendidikan anak kami, Tuhan berkati usaha bisnis saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati usaha ini. Setelah Tuhan berkati, padahal itu berkat top line. Tapi Tuhan mau setelah sudah diberkati ada perjanjian namanya bottom line, ya kan? Perjanjian garis bawah yang harusnya kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan berkat kita untuk bisa dibagikan. Karena itu saya nanti di rapat pengurus gereja tahun depan, di saat kita sudah menyusun lagi program kita, sudah saatnya kita menyiapkan. Saya sebenarnya kebenaran ini saya merasa tertegur pada waktu masih ada tenaga misi bersama dengan kita di sini. Jadi waktu masih ada Pak Rick Troman mereka di sini, itu mereka selalu melihat ada enggak kotak atau kantong kolekte untuk misi. Jadi selalu ditulis kalau ada untuk misi. Kenapa? Saya baru sekarang sadar, ya. Kenapa mereka selalu concern untuk menyisakan uang untuk misi? Ternyata itu mereka menemukan kebenaran berkat ini. Karena kalau kita tidak menyisihkan berkat Tuhan untuk misi, itu benih. Nanti kita akan bahas itu 3 minggu mendatang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Allah bukan tidak mau menangani mega proyeknya dengan caranya sendiri. Allah bukan tidak sanggup menangani mega proyeknya dengan caranya sendiri, ya. Tapi Allah ingin, sekali lagi, Allah ingin umatnya bisa menikmati berkatnya bersama dengan dia. Jadi itu tujuannya. Ini bukan karena Allah tidak sanggup, dia sanggup kok. Dia kalau mau silakan. Tapi dia juga mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai berkat yang dia sediakan tadi untuk umatnya itu tidak dinikmati oleh umat Tuhan. Ya, tidak dinikmati oleh umat Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sebenarnya belajar dari Dr. Frankie mereka. Saya belajar banyak. Perpuluhan dia sudah kasih. Tapi saya heran, dia bilang begini, Pak, kami memberikan untuk pekerjaan Tuhan itu sudah 70%. Saya bingung waktu itu. Saya pikir bagaimana dia bisa memberikan 70%, bahkan sampai 80% untuk pekerjaan Tuhan. Saya baru sadar karena istrinya kan bendahara untuk misi, menangani penginjilan. Jadi Bapak saya kalian, tapi kesaksiannya adalah semakin mereka memberi, itu semakin Tuhan memberkati. Ya karena memang kita lakukan untuk benih ilahi. Ya, kita akan bahas itu besok, ya. Nanti dia juga dapat itu rekaman ini, jadi dia bisa mendengar saya sampai ini. Jadi Bapak saya kalian, oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukurlah kalau Tuhan hari ini mau mempercayakan saya dan Bapak Ibu sekalian, mau melibatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan dia dalam mega proyeknya, yaitu misi untuk menjangkau suku-suku terabaikan, menjangkau jiwa-jiwa yang
belum diselamatkan. Jadi karena itu mulai hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam penutup bulan misi, walaupun toh tema kita juga masih akan berlanjut, tapi dalam penutup bulan misi ini, Bapak Ibu Saudara, ambil waktu berdoa, jangan dengan emosi ya. Ambil waktu tenang, berdoa dengan Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya ingin janjimu secara top line, garis atas itu berlaku terhadap saya, tapi juga saya ingin supaya hidup saya juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ambil komitmen pada ibadah penutupan misi ini. Ambil komitmen untuk saya akan mendoakan satu tenaga misi atau penginjil, dan saya akan menyisihkan, menata ulang pengaturan keuangan saya untuk mengatur untuk perpuluhan dan misi. Dan saya akan ambil waktu untuk belajar bagaimana saya bisa menjangkau jiwa-jiwa melalui profesi saya dengan melatih diri dengan menggunakan metode atau pendekatan 5 jari kasih. Dan yang berikut saya akan ambil komitmen untuk jika Tuhan berkenan mau pakai saya untuk jadi tenaga misi di garis depan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saudara-saudara yang masih muda ini masih ada waktu untuk saudara bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, saya kadang-kadang merasa walaupun saya sudah melayani Tuhan sejak umur 20 tahun, tapi saya masih merasa kurang. Belum banyak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dibandingkan apa yang Tuhan buat untuk saya, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa membalasnya. Tapi yang saya paling pikirkan adalah saya sedang impian saya bergabung dengan Tuhan, supaya saya bisa bersama dengan Tuhan di langit dan bumi baru, bersama-sama dengan orang-orang yang bersama dengan tim Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam bahtera Tuhan untuk kita sampai kepada langit dan bumi baru. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ambil waktu untuk berdoa di ibadah penutup misi ini. Saudara dengan serius berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi pekerjaanmu, bagi misimu. Apakah doa saya, tenaga saya, apakah harta saya, dan apakah karir saya atau profesi saya, Tuhan lengkapi saya ya, untuk dapat. Jangan kita sampai gagal merespon kasih Tuhan, nanti kita akan mengalami banyak masalah. Ya, kita akan belajar seri ini tentang Yunus ya, bagaimana respon Israel itu gagal di dalam menangkap misi Tuhan ya. Karena itu jemaat Tuhan, kiranya pada penutupan ibadah misi ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya mendengar firman Tuhan ini, tapi mari mengambil komitmen. Jangan selalu guyon, ini aku Tuhan, utuslah dia ya. Ini aku Tuhan, utus dia. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Saudara setiap hari minta Tuhan berkati. Egois sekali kita untuk selalu minta Tuhan berkati saya, tapi kita lupa tatkala Tuhan berkati, kita tidak pernah melihat janji garis bawah yang Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan berkati. Selamat bermisi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami. Seringkali kami selama ini terjebak dengan rasa egois kami. Hanya minta Tuhan memberkati kami. Hanya minta Tuhan memberikan kesehatan. Hanya minta Tuhan berkati keluarga kami. Hanya minta Tuhan memberkati pekerjaan kami. Hanya minta Tuhan memberkati pendidikan kami. Hanya minta Tuhan berkati kami dalam segala hal. Tapi kami lupa, janji ini janji yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, yaitu bahwa Engkau berjanji memberkati umat-Mu yang rela juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, tolonglah kami hari ini dari firman-Mu yang kami telah pelajari hari ini. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, membuka roh kami yang keras menjadi roh yang lemah lembut, yang mau dengan rendah hati memahami kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya kritik di sini sana, tapi kami belajar bagaimana Tuhan mau memberkati kami secara top line juga secara bottom line. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami jemaat-Mu di tempat ini.
gereja yang sungguh-sungguh normal, gereja yang serasi dengan kehendak-Mu Bapa, gereja yang serasi karena memang kami diciptakan dengan sepola dengan pola-Mu, segambar dengan diri-Mu. Itu artinya bahwa kami diciptakan memiliki DNA Allah. Tapi walaupun sempat dirusak oleh iblis, Tuhan menciptakan kami ulang di dalam pribadi anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami kembali memiliki DNA Yesus, DNA yang mengasihi jiwa-jiwa, yang mengubah hati dan kasih kami untuk mengasihi jiwa-jiwa, supaya kami pun memiliki kasih Kristus, supaya kami boleh dipakai Kristus tatkala kami menyerahkan diri kami untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Hidup kami di dunia ini sebentar, Bapa, karena itu ingatkan kami akan hal ini, supaya kami tidak foya-foya dengan kehidupan kami, supaya kami tidak asik dengan dunia kami, tapi lupa kami dalam mega proyek-Mu, supaya satu saat jangan kami sampai terlena dan gigit jari tatkala kami protes kepada Tuhan di dunia akhirat, tapi Tuhan akan menjawab, maaf, sudah terlambat. Oleh karenanya Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup hari ini, ajarlah kami untuk bijak menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup, dan hidup di dalam perjanjian Allah, perjanjian Abraham ini. Minta Tuhan berkati kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi misi-Mu. Terpujilah Engkau kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu, jemaat di tempat ini, ekonomi mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, anak-anak mereka, keluarga, rumah tangga, berkati Tuhan. Semua itu Engkau akan berikan dengan tujuan supaya kami semua akan menjadi berkat bagi dunia, lingkungan masyarakat kemana kami ada. Berkati juga gereja di tempat ini, supaya semua berkat itu juga akan kami pakai menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, sehingga mulai menata kembali program gereja ini pada porsi di mana sumber dari semua kegiatan itu adalah bersumber pada misi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu, dan untuk kesempatan Engkau mau pakai kami menjadi berkat bagi dunia ini. Yang ulang tahun Tuhan berkati supaya mereka bersyukur. Kalau Tuhan izinkan berulang tahun, itu artinya Tuhan juga akan memberkati mereka, supaya mereka pun bersyukur untuk ulang tahun itu, sehingga mereka juga mau membagikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, setiap anak-Mu Tuhan, gereja di tempat ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini hari ini, baik yang liturgos, single, pemain musik, pemegang multimedia. Tuhan berkati dan berkati kami sepekan ini Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana kami berakses. Terpujilah Engkau namanya Bapa, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat berbulan misi. Amin, amin, amin. Sudah siapkah kita diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada? Itu menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Dan walaupun demikian, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita berada, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan segala tanggung jawab yang begitu besar kepada kita, tapi Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari kita naikkan pujian yang begitu indah ini, yang menyatakan kesiapan hati kita untuk diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita pujikan bersama. Tuhan Sang Pencipta yang mendengar tangisan umat-Nya yang berada di lembah dosa. Tangan-Nya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus?
Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun ketika kita melaksanakan misinya, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan sudah mendengar rasa sakit umat-Nya. Dia cucurkan air mata karena kasih-Nya. Dia akan menghancurkan hati mereka yang keras, dan kasih-Nya diberikan kepada mereka. Inilah aku di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Inilah aku di sini Tuhan. Inilah aku di sini Tuhan, ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Ku mau pergi, Aku mau pergi, mau pergi. pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Sebab ku mengasihi, Sebab ku mengasihi umat-Mu.